Kisah orang kecil yang dikerdilkan di mata hukum masih terus terjadi di negeri ini. Hukum yang masih karut-marut membuat para pencari keadilan menjadi bulan-bulanan hingga berujung di bui. Sudah hadir di studio Mata Najwa Zulham Mubarak, mantan jurnalis, penulis buku Justice for Atik, dan Feby Yunesta, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Selamat malam Mas Zulham, Mas Feby. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya ingin ke Anda dulu, menyambung tadi perbincangan saya dengan suami Mbak Atik, Ahmad Fadli. Anda menulis buku Justice for Atik. Ya. Apa yang Anda harapkan? Anda selain menulis buku, kemudian juga ada koin peduli untuk Atik, kemudian ada komik, ada film, berbagai hal dilakukan untuk mengadvokasi. Anda sendiri, apa yang Anda harapkan dari penulisan buku ini? Ketika saya pertama kali mengenal Mas Fadli, saya mencoba menginvestigasi latar belakangnya. Suatu hari saya datang ke rumahnya Mas Fadli, saya melihat waktu itu Mbak Atik sedang membuatkan susu untuk anaknya. Ini yang saya ingat betul ya. Saya datang, dia mengisi susu murah ke kaleng susu mahal, tapi diisi ulang. Dia bikin susunya encer banget. Saya tanya, Mbak, kenapa kok nggak dibikin kental aja? Sedang sulit biaya Mas. Nah, kenapa? Uang saya diblokir semua. Jadi dia mulai cerita, artinya untuk beli susu saja dia kesulitan waktu itu. Sebelum saya mulai menulis buku ini, artinya kan ini ada yang salah gitu. Ketika seorang ibu harus dalam tanda kutip menipu anaknya mengganti susu dengan susu lain, ini manusiawi, sangat baik. Itu satu hal yang membuat Anda tergerak menulis. Salah satunya itu. Adakah efeknya sejauh ini? Ini buku kapan terbit persisnya? Ini terbit sampai sekarang sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Kemudian gerakan-gerakan advokasi yang Anda dan teman-teman lakukan untuk Justice for Atik ini juga sudah kurang lebih lengkap. Insya Allah sudah lengkap. Adakah Anda merasa ada efeknya sejauh ini? Insya Allah ada. Artinya ini, saya berusaha mendidik publik untuk tidak takut bersuara. Karena ini negara hukum. Siapapun Anda, apapun profesi Anda, harus berani membela diri depan hukum. Jadi jangan sampai ketika dihadapkan pada masalah-masalah seperti ini lalu pasrah dan menerima. Karena kebanyakan terutama orang Jawa menerima. Jadi mereka lebih percaya pada hukum Tuhan. Seperti yang hampir terjadi pada waktu sebelum saya datang, sebelum saya mulai memberikan advokasi secara katakanlah melalui media-media yang non mainstream ini. Biarlah nanti Tuhan yang membalas. Betul. Pasrah saja. Selama tidak dikriminalkan dalam konteks di penjara atau apa. Kalau kasusnya Mbak Atik kan belum sampai itu. Jadi dia sebenarnya sudah merasa sudah Mas, biar Allah yang membalas nanti kan. Bagi saya ini harus dibela orang seperti orang yang sudah ikhlas ini harus dibela. Upaya yang dilakukan oleh Mas Zulham dan juga teman-teman khusus di Koin untuk Justice for Atik, LBH Jakarta tentunya juga menemui banyak kasus serupa. Kalau kita bicara secara lebih umum, Mas Feby, apa sih sebetulnya karakteristik kalau bisakah kita membuat benang merah? Siapa saja orang-orang yang sangat rentan untuk ditumbalkan? Bagaimana motifnya? Kenapa kemudian itu bisa terulang berkali-kali tanpa kemudian tampaknya seolah-olah ada perubahan? Ya, kalau dari beberapa kasus yang tadi juga saya dengar ya, umumnya kan mereka itu karyawan kecil gitu, buruh kecil, dan ini bagi kami sebetulnya, bagi saya pribadi juga ngelihat ini kasus kenyataan pahit dunia perburuan Indonesia. Bukan hanya mereka upahnya juga jauh dari minimum, jauh dari layak, dan kemudian juga pendidikan yang tidak tinggi, dan kemudian tidak mampu dan juga tidak berdaya untuk melakukan perlawanan hukum. Itu karakteristik dari mereka, dan para pelaku kejahatan yang kemudian menumbalkan mereka juga berpikir bahwa mereka itu bisa digunain untuk melindungi kepentingannya si para pelaku itu. Dari yang Anda temui sendiri di LBH Jakarta, bisa tidak dibuat paling tidak yang LBH Anda lakukan begitu ya? Dalam 1 tahun itu kira-kira seberapa banyak sih korban rekayasa kasus orang-orang kecil ini? Kalau untuk tahun ini aja ya, misalnya tahun ini memang kami banyak menangani kasus litigasi rekayasa kasus itu sampai dengan 70 kasus. 70 kasus? Untuk tahun ini saja. Di Jakarta saja? Yang kami, tapi dengan tipologi yang berbeda, semua berbeda. Pastinya. Tapi dengan karakteristik yang itu tadi, orang kecil yang dikorbankan, kemudian juga ada upaya intimidasi atau apapun itu sehingga mereka menjadi tumbal. Atau misalnya hukuman yang tidak proporsional. Atau dengan motif-motif pemerasan, itu macam-macam. Tapi yang karakteristiknya sama, dia orang kecil, dia ditumbalkan dengan tujuan-tujuan tertentu
diam dan kemudian dia tidak memiliki daya upaya untuk melakukan perlawanan hukum. Itu karakteristiknya. Dan memang rata-rata saya ingin tanya ke Anda, Mas Ilham, karena kemudian akses mungkin saja Mas Fadli tadi suami Mbak Atik tadi katanya karena aktivis, jadi kemudian aksesnya terhadap orang-orang yang lebih bisa melakukan advokasi lebih besar. Tapi sesungguhnya kan jarang nih bisa sampai dibuatkan buku, dibuatkan komik, dibuatkan film, membuat orang kemudian melihat. Sebetulnya jarang sekali akses-akses terhadap ini kalau kita bicara kasus-kasus yang lain. Ini kalau saya bilang Mas Fadli termasuk beruntung. Artinya apa? Mereka datang dengan sendirinya, termasuk saya. Artinya saya bertemu Mas Fadli bukan dalam konteks peliputan atau tugas untuk wawancara atau apa, tapi dalam konteks tidak sengaja. Jadi Mas Fadli itu waktu itu kehabisan uang untuk membiayai keluarganya karena rekening diblokir, dana yang tersisa diblokir juga, semua rekeningnya tidak tersisa. Akhirnya dia hidup dengan menjual motor, menjual perabotan semacam itu. Suatu saat dia ingin mengiklankan ini di media tempat saya bekerja dulu. Jadi saya bertemu, akhirnya kami berbincang tentang kasus istrinya ini. Dari situ saya tertarik dan mulai mendalami kasus ini secara spesifik. Orang-orang yang lain datang dengan sendirinya, termasuk Mas Aji, karikaturis komikus yang datang ke kita, termasuk ada Cum juga, seorang wartawan datang ke kita. Mereka sama dengan saya. Orang kebanyakan yang ingin membantu orang kebanyakan yang sedang bermasalah. Nomor satu yang harus mereka sadar, para korban ini apa, Mas Webi? Apakah memang langsung datang ke LBH? Begitu merasa ada yang tidak fair, ada ketidakadilan, apa langkah pertama darurat yang harus mereka lakukan untuk membela diri? Sebetulnya yang paling utama untuk mengantisipasi supaya masyarakat itu tidak ditumbalkan, pertama dia kalau misalnya dia yakin bahwa dia tidak bersalah, jangan takut, jangan gugup, dan juga jangan khawatir. Yang kedua, jangan sampai dia membuat pengakuan dalam format apapun, tertulis, apalagi itu tertulis di dalam berita acara pemeriksaan kepolisian, itu jangan sampai. Jadi mari jadi berdaya, kemudian Anda katakan jangan takut. Kalau merasa tidak bersalah harus berani bersuara. Dan untuk masyarakat yang lain juga kalau melihat ketidakadilan, mari bersama-sama membantu para mereka-mereka yang dijolimi oleh hukum.